warga negara asing ini keterlaluan ya menurut saya. Ya, dia sadar nggak sih kasus yang dulu ya sempat viral ikan asin itu di penjara loh. Ya, keterlaluan banget. Saya sebagai laki-laki muak loh, saya muak. Ya, ngapain sih bicara persoalan privasi pribadi ya? Udah jadi mantan, entah kawin resmi atau kawin siri, dibicarakan di halayak umum model begini, ini menurut saya laki-laki gak jantan ini ya. Dan yang ya Allah, podcastnya si Uya Kuya lagi, woi. Anda ini dewan Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, ngurusin halayak ramai, ngurusin persoalan publik, sifatnya publik, bukan ranah private. Anda ini sudah bukan konteksnya, ayolah, jiwanya sudah harusnya bukan konten kreator lagi. Ya, angkat isu-isu publik. Ya, kemarin rame persoalan WT, nggak rame, nggak di. Masa kita harus laporkan ini, ya, ke Dewan Kehormatan, ini harus dilaporkan ini kayaknya. Ja, kamu kan sudah jadi dewan, bos. Ya, jangan angkat podcast yang urusan private to private. Ya, urusan yang masalah publik, urusan masyarakat, hak hidup orang banyak. Itu masih perlu aduh, prihatin sekali saya. Ya, ini Mbak, ini kalau pengacaranya masih Mbak, saya nggak usah sebut. Ya, saya kenal dengan pengacaranya si Wena ini. Tolonglah Mbak, diajarin dong. Ya, jangan bicara di podcast sana sini, bicara tentang, ya ampun, itu aib lu ya. Aduh, parah. Ya, ini laporan resmi, podcast begini sudah harus tidak ada lagi. Dan saya pikir dan saya hakul yakin jutaan wanita di Indonesia terlukai. Sudah banyak sekali tersebar dengan bahasa-bahasa yang menurut saya menjijikkan. Ya, sesuai janji saya kemarin bahwa per hari ini saya sudah resmi ya melakukan pengaduan berkaitan dengan podcast ya yang melukai ya, hati bukan hanya seorang perempuan ya, satu orang perempuan Feni saja yang terlukai ya, tetapi jutaan wanita di Indonesia terlukai dengan adanya podcast yang membahas persoalan private ya, organ pribadi yang dibahas. Luar biasa. Ini membuat saya marah karena saya punya orang tua, saya punya ibu, saya punya istri, saya punya anak perempuan. Ya, dan saya pikir dan saya hakul yakin jutaan wanita yang lain di sana melihat podcast ini juga marah. Saya tidak kenal Feni, saya tidak kenal Akas, saya juga tidak kenal Uya Kuya, tetapi ini bentuk keprihatinan ya saya karena Uya Kuya inilah anggota dewan marwah ya, Dewan Perwakilan Rakyat ini ada pada diri saudara karena Anda adalah anggota dewan. Ini melekat sehingga moral dan etika harus selalu dijunjung tinggi. Ya, podcast begini sudah harus tidak ada lagi ya ditayangkan oleh saudara. Ya, ini laporan resmi ya yang sudah saya tayangkan saya kirimkan secara online ya, diterima ya. Dan offline juga sudah dikirimkan plus bukti-buktinya. Saya menduga sudah ada editing di YouTube-nya, tetapi video ini sudah tersebar di platform TikTok. Sudah banyak sekali tersebar dengan bahasa-bahasa yang menurut saya menjijikkan. Saya prihatin dan tolong ya teman-teman, ya wanita, pria yang merasa podcast ini menyakiti hati kalian, share sebanyak-banyaknya agar ini jadi perhatian MKD. Mahkamah Kehormatan Dewan agar segera diproses. Ya, secara etik ini jelas-jelas melanggar. Di laporan ini saya uraikan pelanggaran hukum mana secara etik. Saya jelas sudah uraikan di laporan itu. Ya, saya minta MKD jangan main-main dengan laporan ini karena masyarakat Indonesia khususnya perempuan Indonesia menanti agar tidak ada lagi anggota-anggota dewan yang mempermainkan ya, yang melukai hati perasaan wanita. Terima kasih. Bapak Uya Kuya,
Bapak ini kan anggota dewan yang terhormat, melekat itu jabatan Pak, ya. Walaupun Bapak tidak sedang bertugas, itu melekat Pak, citra anggota dewan yang terhormat itu melekat kepada Bapak. Jadi tolonglah, jangan lagi membahas persoalan-persoalan pribadi, apalagi ranahnya sangat private ya. Ini benar-benar menurut saya ya Mbak Feni bisa ini melaporkan dugaan pencemaran nama baik ya, bukan hanya si yang pria WNA ini yang kena, tetapi yang mengundang di podcast, yang menyebarluaskan di podcast itu juga bisa. Saya menduga ini bisa kena ya pencemaran nama baik. Ayolah, Buya ya, kalau hanya ingin pengen mencari engagement, sudah Bapak udah sangat terkenal, sudah nggak perlu cari itu lagi ya. Kalau perlu balik ke TV saja lah, balik ke TV lagi, sudah sekarang kan industri TV sepi deh. Kenapa sepi ya? Karena gitu nggak bermutu, banyak tayangan yang nggak bermutu, sehingga masyarakat Indonesia sekarang lebih banyak pindah ke sosial media karena lebih banyak konten-konten kreator yang kreatif, yang lebih bermutu daripada tayangan-tayangan yang nggak bermutu. Ya, saya minta kepada Bapak Uya, ya, selesaikanlah Pak. Sudah, jangan lagi bikin model-model begini, VT begini. Enggak, podcast yang tidak berkualitas menurut saya. Ya, Anda ini anggota dewan, pikirlah persoalan publik, keresahan masyarakat, sehingga suara-suara rakyat terwakilkan dengan adanya Anda sebagai anggota dewan yang terhormat. Ya, akhirnya saya, kata tadi Purwanto, sebagai praktisi hukum melaporkan dan mengadukan ya persoalan yang kemarin. Ya, Uya Kuya yang mengundang di podcastnya membahas persoalan-persoalan yang bersifat privasi. Menurut saya ini memuakkan, ya, kemudian disebarluaskan baik melalui YouTube dan lain sebagainya di sosial media yang lain, dan ini membuat semua orang marah, wanita seluruh Indonesia marah. Saya pun laki-laki juga marah dan malu. Ya, saya sangat sayangkan, dan ini pengaduan sudah saya siapkan ya kepada MKD dan sudah saya tanda tangani di sini. Besok akan meluncur secara offline maupun online ya pengaduan kepada MKD ya DPR RI. Mudah-mudahan ini ditanggapi secara serius dan diproses secara serius sebagai pembelajaran bahwa siapapun yang sudah menjadi anggota DPR RI, marwah Anda sebagai anggota dewan itu harus dijaga ya, tidak lagi bebas, apalagi membahas persoalan-persoalan yang sifatnya sangat privasi dan itu memalukan didengar. Di secara etik saya sudah uraikan dengan jelas dugaan pelanggaran yang saudara Uya Kuya langgar ya. Saya harap ini jadi pembelajaran dan mudah-mudahan MKD proses. Saya minta dukungannya kepada teman-teman sosial media, share and like ya, biar ini semua diketahui oleh masyarakat Indonesia bahwa kita kuping, telinga ya anggota dewan. Kalau mereka tidak bisa menjadi kuping dan telinga masyarakat, maka kita yang menjadi kuping telinga dewan. Kita yang akan mengkritisi, kita yang akan menjewer mereka. Terima kasih.